Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan kesehatan untuk menghadiri ujian seminar proposal atas nama mahasiswa Rutbah, yang mana pada pagi hari ini saya sebagai pembimbing pertama dan Bu Evawati Alisah MPD sebagai pembimbing kedua dan Profesor Turmudi sebagai penguji bersama-sama sudah bisa hadir, dan alhamdulillah juga dihadiri oleh para supporternya, teman-temannya Rutbah, banyak sekali yang memberikan dukungan. Mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran dari hasil ujian sumber ini. Sebelum kita mulai, bersama-sama kita membaca surat Fatihah, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Al-Hadiniyah wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Rutbah. Nanti silakan dipresentasikan maksimal sampai 10 menit aja karena seminar proposal, terutama di bab 1, kemudian metodologi penelitian dan hasil penelitiannya. Kalau sudah mencapai 10 menit, kalau masih ada usia waktu boleh dilanjutkan atau ditampilkan yang lain. Waktu saya persilahkan kepada Mbak Rutbah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang terhormat Bapak Profesor Haji Turmudi MSI, yang terhormat Bapak Abdul selaku penguji, yang terhormat Bapak Abdul Aziz MSI selaku pendidik pertama, dan yang terhormat Ibu Evawati Alisah MPD selaku pendidik 2. Saya Rubah NIM 1661675 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Metode Jarrow-Rutri dalam penentuan nilai opsi nilai titik Eropa. Langsung saja. Latar belakang penelitian ini yaitu matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mandiri dan berjalan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, aplikasi matematika telah memperlebar cakupan pemahamannya pada berbagai bidang luas. Nah, dalam bidang ekonomi dikenal dengan matematika ekonomi, dalam bidang keuangan dikenal dengan matematika keuangan, dan kombinasi ilmu matematika dengan statistika dan ekonomi dikenal dengan ekonometrik. Dalam teori statistika probabilitas, distribusi binomial merupakan suatu distribusi probabilitas sebuah acak yang bersifat diskrit. Suatu percobaan dikatakan binomial apabila memiliki dua macam kemungkinan kejadian kuantitas. Matematika dalam bidang keuangan menerapkan percobaan binomial, serta penerapannya lewat pergerakan harga saham. Saham merupakan salah satu investasi yang sangat populer. Namun saham termasuk investasi yang beresiko tinggi. Nah, untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, diperlukan adanya opsi. Penentuan nilai opsi sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara analitik dan numerik. Beberapa pendekatan metode secara numerik yang digunakan untuk mengapresiasi solusi, salah satunya yaitu metode T yang dikenal dengan CRT. CRT memiliki dua nilai yang memperlihatkan naik atau turunnya harga saham pada tiap periode. Salah satu pengembangan dari metode CR3 ialah metode JR3 atau Jarrow yang digunakan oleh Robert Jarrow dan Andrew. Intinya berinvestasi guna menyiapkan manfaat bagi diri sendiri atau maupun generasi yang akan datang, disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya, yaitu pada tahun 1996 Leysen membandingkan model binomial berupa CFT, dan JRT dalam penentuan nilai opsi dan konvergenan dalam tipe ANSA. Pada tahun 2013, Leysen menjelaskan tentang penentuan nilai opsi tipe Eropa dengan model binomial, model yang digunakan standar dan model binomial. Pada tahun 2014, Apolloni
menjelaskan tentang keefisienan metode TRI dalam penafsiran harga opsi tipe Amerika dan Eropa dengan single barrier. Rumusan masalah penelitiannya yaitu bagaimana aproksimasi numerik metode GR3 pada penentuan nilai opsi tipe Eropa. Yang kedua, bagaimana simulasi numerik metode GR3 pada penentuan nilai opsi tipe Eropa. Yang ketiga, bagaimana perbandingan metode GR3 dan GRF3 pada penentuan nilai opsi tipe Eropa. Yang keempat, bagaimana implementasi nilai opsi metode GR3 dengan diskusi pada trade saham. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana proses aproksimasi numerik metode GR3 pada penentuan nilai opsi tipe Eropa. Yang kedua, untuk menjelaskan hasil simulasi numerik metode GR3 dan metode GR3 pada penentuan nilai opsi tipe Eropa. Yang ketiga, untuk membandingkan hasil metode GR3 dan GRF3 pada penentuan nilai opsi tipe Eropa. Yang keempat, untuk menjelaskan implementasi nilai opsi dari metode GR3 dengan betul pada percetakan. Penelitian ini, manfaat penelitian ini untuk penulis yaitu dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang nilai opsi kuantitatif dan metode GRI dan GRI. Untuk para pembaca, penulis ini dapat digunakan berikutnya matematika simulasi. Dan penulis ini juga dapat menjadi metode aktif untuk mencari atau institusi penelitian ini dapat menjadi kurikulum tambahan kurikulum dan silabus pada bidang matematika keuangan. Batasan masalah pada penulis ini yaitu tingkat suku bunga dan volatilitas konstan. Tidak ada pembayaran dividen atau dan serta pembayaran yang lain. Penulis ini fokus pada kekonvergensi dan nilai opsi dan error. Penelitian ini menggunakan data real dari Merkle yang diproses pada tanggal 18 Maret dari ke jumlah 261 data mingguan. Langsung metode penelitian ini yaitu data yang digunakan merupakan data real yang diakses dari harga saham merek Tempo yang mulai tanggal Maret sampai 24 Februari 2016. Total data sebanyak 268 miliar. Variabel penentuan ini yaitu harus berdasarkan pendapatan, tingkat suku bunga dan tingkat juga dari situasi dari Tempo. Diagram alir yang dilakukan itu aproksimasi numerik metode GRI setelah melakukan aproksimasi numerik yaitu penentuan parameter dari GRI dan juga GRFI
Selanjutnya, yang ketiga yaitu simulasi numerik dari kedua metode, yaitu yang keempat, menentukan dari kedua metode tersebut, dan yang kelima, menentukan nilai opsi. Setelah itu, dilakukan simulasi dengan banyak aktivitas. Setelahnya yaitu membandingkan hasil opsi dari kedua metode tersebut. Apabila dia konvergen, maka apabila dia belum konvergen, maka simulasi tetap jalan. Namun apabila dia konvergen, maka simulasi selesai. Aproximasi metode CFT merupakan pendekatan dari CFT. Metode CFT merupakan pendekatan juga mengalami dua kemungkinan atau turun. Nah, rumus umum harga saham yaitu S dengan B, yaitu harga saham awal, harga saham awal dengan faktor naik dan faktor turun. J, mode J menunjukkan jumlah gerakan naik, sedangkan I menunjukkan periode waktu. Jadi apabila saat dia periode awal yaitu di 0, maka nilainya 0 sama 0 yaitu harga saham awal 0. Namun pada saat periode pertama yaitu di 1, maka node I bisa menjadi 1, sedangkan ketika dia mengalami naik, maka node J bisa menjadi 1, sedangkan ketika dia tidak naik, maka dia tetap 0. Sedangkan node S1,1 yaitu harga saham awal dengan faktor U, faktor naik, sedangkan S0,1 S harga saham 0,1 itu awal dengan faktor turun. Sedangkan harga saham dengan gejolak normal yaitu didefinisikan dengan dipercepat Mbak Rutbah 2 menit lagi. belum semuanya. Ya kan seminar ya, nggak perlu semua. Ya, Pak. Separuh aja. Tentu saja untuk menentukan 3 parameternya metode CFT yaitu UDP, yaitu dengan yang pertama-tama menyamakan harga saham tersebut dengan kontinu. Diketahui harga saham kontinu, ekspektasi harga saham model kontinu sebagai berikut, sedangkan model stick sebagai berikut. Setelah diketahui keduanya, maka menyamakan harga saham ekspektasi harga saham model stick dengan kontinu, yaitu seperti ini. Ini hasilnya. Lalu karena barometri itu probabilitasnya untuk probabilitas P-nya itu setengah, maka signifikan P sama dengan P setengah, masukkan P-nya setengah, akhirnya ketemu ini len U sama dengan 2 kali R min sigma kasar per 2 kali del AP kurang len B. Dari persamaan 1 didefinisikan yang ini menjadi mu dan len P berubah menjadi P. Jadi dari persamaan 1 berubah menjadi ini, menjadi persamaan 1 ini. Setelah itu, setelah menyamakan harga ekspektasi, sekarang menyamakan variansi. Tetapi variansi modal kontinu adalah sebagai berikut, sedangkan variansi modal berikut adalah sebagai berikut. Selanjutnya disamakan dan bertemu hasilnya yaitu B kuadrat dikurangi B plus mu kuadrat dengan sigma kuadrat ini sama 6.
Lalu dalam perusahaan kita dari parameter U dan V dengan akar dari kesamaan 5 tersebut menjadi ini, lalu disubstitusikan lem G tadi sama dengan G ini, jadi lem G sama dengan U plus minus sigma akar delta T. Lalu untuk sistem lem U sama dengan 2 min T atau sama 4 tadi dengan persamaan 6 ini menjadi lem U sama dengan U minus plus sigma akar delta T. Karena faktor naik atau U lebih besar dari U, maka dapat diketahui bahwa parameter U untuk BRT eksponen diperoleh U, D, dan U sebagai berikut titik. Diperoleh U sebagai berikut dengan U sebagai berikut. Oke, cukup Mbak, waktunya udah habis. Terima kasih presentasinya, penyajian seminar proposal Mbak Rutbah. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Profesor Turmudi. Monggo kami persilakan. Terima kasih, coba hostnya sudah bisa dialihkan ke saya. Oh, nggih, Prof. Ampun. Coba share screen-nya ditutup aja itu. Mbak, share screen-nya ditutup. Ya. Pertama, saya ucapkan selamat Anda sudah menyelesaikan proposal Anda. Mudah-mudahan bisa lanjut. Ya. Tapi tentunya dengan beberapa perubahan atau revisi. Coba sebentar saya tak buka, tak share screen saya yang penuh. Coba. Ya, kita urutkan saja. Tidak hanya suaranya Mbak Rutbah tadi kok tidak jelas. Mungkin apa jaringannya yang jadi setengah, jadi saya apa telinga saya atau bagaimana, apa komputer agak saya berdenging, ya ada dengungan di Mbak Rutbah ini, suaranya ada noise. dengungan sehingga kabur gitu loh suaranya. Mungkin bisa didengar suara saya, Rutbah? Ya, bisa, Prof. Di judul Anda metode Gerard Tree dalam penentuan nilai opsi vanilla tipe Eropa. Saya tanya dulu urusan teknis. Ini kok ada Tree vanilla di cetak miring, terus Gerard ini barang kok tidak dicetak miring, itu alasannya apa? Gerard nama orang. Hah? Gerard itu nama orang. Oh gitu, Gerard nama orang. Tri kan bahasa vanilla, ya tidak apa-apa. Tipe Eropa. Terus dimulai saja dari ini. Coba nanti saya belum menuju ke ini, hanya teknis penulisan daftar isi ini. Coba yang kuning itu kan hanya setelah 211 hanya satu nomor saja. Cuma satu itu, enggak boleh.
Nah, kalau satu saja kenapa harus Sub-subkan. nomori? Terus kok beda distribusi normal, fungsi distribusi kumulatif normal, itu gimana? Iya. Jadi kalau satu itu kalau yang Anda masuk fungsi distribusi kumulatif normal, ya itu saja judulnya. Tidak usah Langsung distribusi kumulatif normal. normal. Kecuali ada Yang lain. sebelum fungsi distribusi normal itu ada nomor subbab lagi diberi Ya. apa Ya. tentang distribusi normal. Saya belum lihat dalamnya. Nanti kita lihat dalamnya. Ini cara penulisan begini ini tidak benar. Betul. Jadi kalau hanya satu ya satu saja. Nggak perlu Tapi kalau memang bisa dibagi dua boleh begini nih. Nah, seperti 2111 ini 2112 ini fungsinya nomor itu seperti itu. Ya. Ya, Terus ini lagi juga 41 hanya satu. Ya. Gini ini juga nanti dibetulkan ini. Ya. Kemudian coba perhatikan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah. Rumusan masalah, coba. Ya, bacakan. Coba siapa itu Rutbah. Sudah dibacakan. Bacakan aja rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana aproksimasi numerik pada penentuan nilai. Ya, itu suaranya tidak jelas. Aproksi numerik metode R3 pada penentuan nilai opsi vanila tipe Eropa. Jadi bagaimana simulasi numerik, terus dan bla 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 dan seterusnya. Bagaimana perbandingan metode dengan CRR3? Nah, bagaimana prosesnya dari bagaimana? Bentar. Ini coba nomor 3. Anda Rutbah akan membandingkan hasil metode CR3 dengan CRR3 pada penentuan ini. Coba Anda tadi apa mengulas? Ini kok yang diulas CR3 satu, yang satu dua CR3 lagi, bedanya ini aproksimasi, ini simulasi. Terus bagaimana dengan CRR3? Karena fokus saya itu metode CR3, Pak. Jadi menekankan CR. Apa itu dalam rumusan itu CR3 daripada CR3. Namun dalam bab 4 dalam matematika CRR3 juga begitu. Loh, kalau membandingkan, kalau tidak seimbang, gimana yang satu? Yang satu dibandingkan yang lain. Pulpen dengan pensil. Anda hanya menggunakan pulpen. Bagaimana sih pembaca itu bisa tahu kalau memang judulnya juga CR3 saja? Karena CR3 merupakan pendekatan dari. Jadi saya dalam rumusan nomor 3 itu mau membandingkan hasil metode yang saya teliti ini CR3 dengan CRR3 yang 3. Klarifikasi Mbak Rutbah, CRR3 sudah diteliti sebelumnya. Jadi dijelaskan di bab 2. Pembahasan tidak perlu dijelaskan. Jadi yang saya menggunakan CR3, tapi kalau CRR3 kan sudah diteliti sebelumnya. Jadi sudah dijelaskan di penelitian sebelumnya bab 2. Tapi sudah Anda uraikan bagaimana CRR3 bekerja walaupun sudah diteliti itu. Saya cuma menghitung simulasinya, Pak, pada bab 4. Di bab 2 Mbak Rutbah ada penelitian sebelumnya enggak? Penelitian sebelumnya CRR3 dijelaskan enggak? Jelaskan, Pak.
bagaimana orang bisa menilai, pembaca bisa menilai kalau tidak tahu posisi masing-masing. Ya, ya saya Ya. contohkan bagaimana orang bisa membandingkan ballpoint dengan pensil kalau tidak tahu, Nggak tahu pensil. ballpoint itu Nggak tahu ballpoint. atau tidak tahu Atau pensilnya. dibandingkan. Hanya yang ditunjukkan hanya ballpoint, karakteristiknya ballpoint begini-begini, bandingkan ballpoint dengan pensil. Nah, dia bertanya. Nah, jadi nanti kalau memang seperti itu, ya diuraikan walaupun fokusnya kepada JR3. Atau kalau memang mau membandingkan, apa judulnya memang perbandingan. Ya. Judulnya perbandingan, sehingga walaupun teorinya penelitian JRR3, kalau memang itu sudah, ya sebenarnya bisa JR3, tapi ya juga konsepnya. Dengan JRR3. Kenapa? Jadi kedudukannya JR3 itu harus dijelaskan. JRR3 itu kedudukannya sebagai apa? Apanya JR3 itu? Apa dua metode yang sejajar? Apa itu? Kalau enggak, ya dihilangkan saja rumusan masalah membandingkan. Kalau memang Anda enggak menguraikan kedudukan CR3 yang sudah diteliti itu sebagai apa, counterpart atau apa, saya enggak tahu. Jadi, gimana? Coba jelaskan. Jadi, CRR3 itu apanya? JR3. CRRT sudah diteliti. Iya, sudah dalam konteks ini ketika kamu membandingkan itu Karena dua metode yang paralel atau yang sejajar, boleh menggunakan ini, boleh menggunakan itu, hanya yang CRR3 sudah diteliti. Tapi kalau seandainya begitu, apa gambarannya CTRR3 itu harus ditunjukkan dalam mengestimasi, dalam mengaproksimasi, dan seterusnya. Dan Mbak Rutba, posisi CRR dan JR itu bagaimana? Apakah dua yang berbeda atau modifikasi satu dari yang jelaskan? metode JRT itu modifikasi dari CRR3. Nah. Jadi pada umumnya metode JRT itu yang dimodifikasi CRR3 atau JR? JR, Pak. Eh? JR3 merupakan modifikasi dari CRR3. Oh ya, kamu Sebut sudah jelaskan itu. Kamu sudah, Mana, Pak? sudah menjelaskan itu kedudukannya JR3 terhadap CRR3. Ada nggak penjelasan itu? Ada di bab 2. Ya, nanti kita lihat. Terus, bagaimana implementasi nilai opsi metode ini dengan